wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laila Akti Arifina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kesetimbangan kimia. Untuk penjelasan lebih lengkap, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Nah, pembelajaran kali ini yaitu bertujuan agar teman-teman bisa menjelaskan pengertian kesetimbangan dinamis. Lalu teman-teman juga bisa menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menjelaskan tetapan kesetimbangan. Nah, materi yang pertama yakni mengenai kesetimbangan kimia. Nah, diberikan reaksi seperti berikut ini. Nah, reaksi ini jika A dan B dicampurkan bersama, nah, di suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah ini sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut dinamakan dengan kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini ada juga kesetimbangan dinamis, di mana kesetimbangan dinamis ini adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan atau pembentukan hasil reaksi sama besar dengan reaksi ke kiri atau pembentukan kembali reaksi. Sehingga pada kondisi ini secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Nah, ciri-ciri kesetimbangan dinamis adalah yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Yang kedua, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, memiliki rumus V1 sama dengan V2. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel atau tidak dapat dilihat. Untuk ciri-ciri yang kelima, yakni setiap komponen tetap ada. Materi yang selanjutnya yakni reaksi satu arah atau irreversible. Nah, reaksi irreversible ini berlangsung satu arah. Artinya, zat-zat hasil tidak dapat saling bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Contoh reaksinya yaitu NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O, di mana zat ini tidak bisa lagi kembali menjadi zat bereaksi. Nah, yang selanjutnya yakni reaksi dua arah atau reversible. Reaksi reversible ini dapat berlangsung dua arah. Artinya, zat-zat hasil reaksi dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat bereaksi kembali. Seperti contoh yakni N2 plus 3H2 menjadi 2H2. Sebaliknya, 2H2 menjadi atau diuraikan kembali menjadi N2 plus 3H2, sehingga kedua reaksi ini dapat digabung menjadi N2 plus 3H2 menjadi 2NH2. Nah, selanjutnya adalah kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen ini adalah kesetimbangan yang semua komponennya menjadi satu fase. Nah, kesetimbangan homogen dapat berupa sistem gas-gas atau cair-cair. Seperti contoh, kesetimbangan sistem gas dengan gas. 2SO plus O dalam bentuk gas menghasilkan 2SO dalam bentuk gas juga. Dan yang kedua, contoh kesetimbangan sistem cair dengan cair. Seperti contoh NH4OH dalam bentuk larutan diuraikan lagi menjadi NH4+ dalam bentuk larutan dan OH- dalam bentuk larutan. Nah, untuk selanjutnya adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Nah, kesetimbangan heterogen ini umumnya melibatkan komponen padat gas atau cair dan gas. Seperti contoh, kesetimbangan sistem padat dengan gas, yakni CaCO3 dalam bentuk padat diurai lagi menjadi CaO dalam bentuk padat plus CO2 dalam bentuk gas. Nah, untuk contoh kesetimbangan sistem cair dan gas adalah Ag2CrO4 dalam bentuk padat diuraikan lagi menjadi 2Ag+ dalam bentuk cair plus CrO42- dalam bentuk cair. Nah, selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan. Nah, yang pertama yakni tetapan kesetimbangan konsentrasi.
di mana jika terdapat reaksi seperti ini, akan berlaku rumusan Kc sama dengan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, seperti contoh untuk reaksi setimbang sebagai berikut, yakni 2SO2 dalam bentuk gas plus O2 dalam bentuk gas terdapat reaksi bolak-balik menjadi 2SO3 dalam bentuk gas, sehingga didapatkan rumus Kc, yakni Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Nah, selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan tekanan. Nah, untuk reaksi berikut ini akan didapatkan rumus tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp sama dengan Pc pangkat 2 atau tekanan C dalam pangkat 2 per tekanan A pangkat 2 dikali tekanan B. Nah, hubungan antara Kc dan Kp didapatkan dari hukum gas ideal, yakni PV sama dengan N kali R kali T, sehingga didapatkan P sama dengan nRT per V. Jadi rumusnya yaitu P sama dengan M kali R kali T. Mengapa menjadi M? Karena M itu adalah molaritas, di mana molaritas didapatkan dari N per V. Nah, untuk rumus yang selanjutnya ada di sini. Kp sama dengan Pc pangkat 2 dan per Pa pangkat 2 kali Pb. Nah, untuk harga Kp-nya didapatkan seperti ini. Nah, itu tadi uraian materi mengenai kesetimbangan kimia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.